Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selis Melati, Prodi Ilmu Komputer. Akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel dan juga trigger pada database Oracle. Untuk yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi Oracle SQL Developer. Di sini kita akan membuat koneksi baru terlebih dahulu. Nah, dengan mengklik tanda plus warna hijau pada ujung kiri. Nah, untuk namanya sendiri itu terserah teman-teman ingin membuat namanya apa, tapi di sini saya akan membuat nama apotik. Untuk username-nya sendiri itu sistem. Untuk passwordnya itu password yang kita buat pada saat awal penginstalan database Oracle. Kita connect. Nah, ini sudah berhasil mengkonekkannya. Untuk yang pertama itu kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada 4 tabel yang akan kita buat, yaitu tabel TBL apotik, tabel TBL obat, yang ketiga itu tabel TBL pembelian, dan yang keempat itu tabel TBL log obat. Untuk yang pertama itu kita akan membuat tabel TBL apotik dengan query, perintahnya yaitu create table TBL apotik. Untuk kolom yang pertama itu kita isi dengan ID apotik. Untuk tipe datanya kita gunakan number karena di sini pengganti integer. Integer itu digunakan pada database juga, tetapi untuk Oracle di sini kita menggunakan tipe data number. Kemudian kita jadikan ID apotik ini sebagai PK atau primary key, kunci utama. Kemudian untuk kolom yang kedua itu ada nama apotik. Tipe data yang kita gunakan itu varchar. Varchar itu tipe data yang digunakan untuk mencakup huruf. Kita gunakan panjang nilainya 100. Untuk yang ketiga itu ada kolom alamat apotik. Untuk tipe datanya juga kita sama gunakan varchar dengan panjang nilai 255. Sudah, di sini ada 3 kolom saja yang saya buat. Kemudian kita coba jalankan apakah berhasil pada pembuatan tabel ini. Nah, di sini tabel TBL apotik sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua dengan nama TBL obat ya. Perintahnya sama, yaitu create table atau buat tabel TBL obat. Untuk kolom yang pertama itu ada ID obat. Di sini kita menggunakan tipe data number karena ID ya, jadi kita menggunakan tipe data ini untuk digunakan sebagai tipe data yang mencakup angka. Kemudian di sini ID obat kita gunakan sebagai primary key atau kunci utama. Untuk kolom yang kedua itu ada nama obat. Di sini kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang nilai. Di sini saya buat 100 saja ya. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu ada harga. Harga itu kita menggunakan tipe data number karena harga itu kan angka ya, jadi kita menggunakan tipe data number. Untuk yang keempat itu ada kolom stok obat dengan tipe data yang sama, yaitu number. Sudah, di sini ada 4 kolom yang saya buat pada TBL obat. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil membuat tabel TBL obat. Kemudian di sini kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu TBL pembelian. Perintahnya sama, yaitu create table atau buat tabel
TBL pembelian. Untuk kolom yang pertama itu kita buat ID pembelian. ID pembelian. Dengan tipe data number. Karena dia mencakup angka. Not null itu artinya tidak boleh kosong. Dan kita jadikan sebagai PK atau primary key. Kemudian untuk kolom yang kedua itu ada ID apotik. Di sini kita pakai tipe data number sesuai pada TBL apotik yang kita buat tadi. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu ID obat ya. ID obat. ID obat dengan tipe data number. Tipe data number. Kemudian untuk kolom yang keempat itu jumlah. Kita memakai tipe data number juga. Kemudian untuk yang kelima itu ada total, tipe data number juga. Kemudian tanggal dengan tipe data date. Di sini ada 6 kolom pada TBL pembelian. Kemudian kita coba terlebih dahulu apakah berhasil membuat tabelnya. Dan di sini berhasil ya, tabel TBL pembelian created atau berhasil dibuat. Dan kemudian kita akan membuat tabel yang terakhir atau tabel yang keempat. Di sini perintahnya sama, yaitu create table. Table TBL log obat. Yang pertama itu kolomnya ada ID log obat. ID log. Yang pertama itu ada ID log dengan tipe data number. Kita jadikan sebagai PK. Untuk kolom yang kedua, keterangan yang digunakan untuk keterangan itu digunakan dengan tipe data varchar, panjang nilainya 255. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu ada waktu dengan tipe data date. Untuk yang keempat itu ada kolom nama obat dengan tipe data varchar, panjang nilainya 100. Kemudian kolom yang selanjutnya itu ada harga dengan tipe data number. Kemudian stok obat dengan tipe data number juga. Nah, di sini ada 6 kolom yang kita buat pada TBL log obat. Kita coba jalankan terlebih dahulu apakah berhasil. Ini sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat trigger. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah sudah ada tabelnya. Nah, ini sudah ada ya, TBL apotik, TBL obat, TBL obat, dan TBL. Nah, kemudian kita akan membuat trigger terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus membuat sequence-nya terlebih dahulu. Di sini kita terlebih dahulu membuat sequence atau urutan trigger yang akan kita buat dengan nama sequence TBL log obat sequence.
Kita coba jalankan terlebih dahulu apakah berhasil. Setelah berhasil, kita membuat sequence-nya. Kemudian kita akan membuat trigger dengan perintah create on replace, buat atau mengganti trigger. Untuk nama triggernya sendiri yaitu saya akan membuat nama TBL lock obat, lock on, lock on, insert, before insert atau sebelum dimasukkan ke tabel TBL lock obat. Datanya akan diproses sebelum ia dimasukkan pada TBL lock obat. Kemudian for each row atau untuk setiap baris begin dengan kondisi select atau pilih TBL lock obat sequence. Ini TBL lock obat sequence ini sequence yang kita buat atau urutan trigger yang kita buat tadi kita masukkan ke sini. Next file, kemudian into ke dalam into new ID lock atau ke dalam masukkan ke dalam ID lock baru from dual, kemudian n. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Ini sudah berhasil dibuat trigger TBL lock on insert complete. Kemudian kita akan membuat trigger untuk memasukkan data baru dengan perintah create or replace trigger TBL obat data baru. Ini trigger yang apabila data ini masuk, kemudian dia akan memproses datanya setelah data dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tabel TBL obat. After insert into, masukkan data pada TBL lock obat. TBL lock obat. Di dalam TBL lock obat tadi kita kan membuat di sana ada keterangan waktu, kemudian nama obat, harga, juga stok. Values di mana? Di sini kita memberi keterangannya dengan nama tambah obat. Di sini kita pakai sysdate. Di sini kita menggunakan sysdate atau data sistem yang otomatis. Apabila kita masukkan datanya misalnya hari ini, dia akan memunculkan tanggal pada hari ini. Kemudian new obat atau new nama obat atau nama obat baru. Kemudian di sini ada new
new harga atau harga baru, kemudian new stok obat atau stok obat baru. Kemudian sini kita coba jalankan terlebih dahulu apakah sudah berhasil kita buat triggernya. Nah, di sini sudah berhasil ya, trigger TBL obat data baru complete atau sukses kita buat. Kemudian kita uji coba. Kita di sini buka TBL obat. Di sini masih kosong datanya. Coba kita masukkan data baru plus kemudian ID obat 1, kemudian untuk nama obatnya di sini saya isi Paramex. Untuk harganya misalnya itu harganya 5.000 ya. Stok obatnya di sini ada 100 misalnya. Kemudian kita simpan. Sukses. Sudah sukses masukkan. Untuk kita lihat data yang kita masukkan tadi, buka TBL log obat. Nah, di sini ada tambah obat. Masuk ya Paramex. Yang kita masukkan tadi datanya sudah masuk ke sini. Sudah berhasil trigger yang kita buat. Kemudian kita akan membuat trigger untuk mengedit data. Ini kita tinggal copy paste saja query yang kita buat tadi, kemudian kita edit pada nama triggernya. Di sini saya beri nama TBL obat edit. Kemudian di sini kita menggunakan perintah after update atau data ini akan otomatis mengganti data setelah kita memasukkan datanya. Kita coba di sini. Sudah berhasil TBL obat edit. Kemudian kita uji di TBL obat, kita buka. Untuk Paramex di sini kita ganti menjadi Promax. Udah, kemudian kita simpan. Kita lihat di TBL log obat apakah berhasil. Nah, di sini ada tulisan keterangannya edit obat pada tanggal hari ini. Namanya tadi kan Paramex, sekarang berubah menjadi Promax. Karena dia otomatis mengisi. Kemudian untuk trigger yang terakhir itu trigger untuk menghapus data yang kita buat. Kita copy paste juga sama seperti tadi. Kita copy paste query-nya. Kita tinggal edit. Di sini kita ganti menjadi after delete. Dia akan menghapus data yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ganti menjadi hapus obat. Keterangannya kita ganti jadi hapus obat. Di sini kita ganti nama triggernya yaitu TBL obat hapus. Kemudian di sini kan new, kita ganti menjadi old karena kita kan akan menghapus data yang kita masukkan tadi. Kalau new itu data baru yang akan masuk, sedangkan ini kita akan menghapus data yang kita buat. Jadi di sini kita ganti menjadi old nama obat atau nama obat lama kita hapus. Sini juga ya, kita ganti juga old harga. Kemudian old stok obat. Lalu kita coba jalankan. Apakah berhasil? Udah berhasil ya, trigger TBL obat hapus complete atau sukses kita buat. Di sini kita coba buka TBL obat tadi. Di sini kita akan menghapus datanya. Oke, kemudian kita simpan, hapus data, sukses. Kita buka di TBL log obat apakah berhasil. Di sini ada keterangannya hapus obat ya pada tanggal hari ini.
dengan nama obatnya Proma. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada yang kurang, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga teman-teman semua memaklumi dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.